Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Anam dan NRP akhir 227. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Juliandra yaitu R1 mengenai pencarian kecepatan karena gravitasi. Pertama-tama kita buka algoritmnya, kemudian memasukkan nilai T, real T, L, dan G. T itu untuk periode pendulum, L itu untuk panjang tali, dan G itu untuk gravitasi. Kemudian langkah selanjutnya itu memasukkan nilai panjang tali untuk bagian pengeluaran dari nilai panjang tali tersebut. Langkah selanjutnya itu input dari nilai panjang tali tersebut atau memasukkan nilai panjang tali tersebut. Langkah selanjutnya, setelah memasukkan nilai panjang tali, itu kita memasukkan nilai periode pendulum untuk hasil dari atau pengeluaran nilai periode pendulum tersebut. Untuk langkah selanjutnya itu hasil dari nilai pendulum tersebut. Nilai periode pendulum maksudnya. Untuk perumusan mencari gravitasinya, yaitu dengan perumusan G sama dengan 2pi, untuk pi-nya itu 3,14, pangkat 2 dikali L, panjang tali, dibagi T kuadrat. Nah, kemudian akan menemukan hasil dari gravitasi tersebut. Kita akan masuk ke langkah kerjanya. Nah, di sini algoritmnya itu menyuruh kita untuk memasukkan nilai panjang talinya. Contoh, saya akan memasukkan nilai panjang talinya yaitu 10. Nah, untuk langkah selanjutnya itu disuruh untuk memasukkan nilai periode pendulum. Saya akan memasukkan angka 6. Nah, untuk kecepatan dikarenakan gaya gravitasi dari nilai-nilai yang saya masukkan, itu menghasilkan nilai 10,955 meter per sekon kuadrat. Itu untuk percobaannya. Untuk auto use kodenya yaitu ini, function main dan sebagainya, dan akan berakhir dengan hasil output acceleration to gravity. Terima kasih dari saya. Untuk tugas selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dan saya Kananta dengan NRP 222. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 pada remedial logarit. Itu adalah logarit yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan real ABC. ABC sebagai sisi. Misal kita akan membuat segitiga sama sisi, kita masukkan
sudut yang sama itu 60, maka akan muncul segitiga sama sisi. Yang berikutnya, misal kita buat itu bukan segitiga, kita bisa membuat dia jumlahnya tidak sama dengan, dari ketiga sisi tidak sama dengan 180. Misalnya kita menggunakan triple 30, maka dia bukan segitiga. Dan berikutnya adalah segitiga siku-siku. Kita bisa menggunakan sudut 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat, maka akan terbentuk segitiga siku-siku. Yang berikutnya adalah segitiga siku-siku dan sama kaki. Ini kita menggunakan 90, 45, 45, maka akan muncul segitiga siku-siku dan sama kaki. Berikutnya ada segitiga sama kaki saja, tidak siku-siku. Kita bisa menggunakan sudut 80 derajat, 80 derajat, dan 20 derajat. Maka akan keluar segitiga sama kaki. Yang terakhir adalah segitiga sembarang. Kita menggunakan ketiga sisinya yang berbeda. Ada 100, 50, dan juga 30. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hadri Maulana Zaki dengan NRP akhir 116. Saya Muhammad Jafar Setiawan dengan NRP akhir 177. Jadi kita di sini ingin membahas tentang flow algorithm dari nomor 3 yang R1. Ya, yang pertama kita mendeklarasikan A dan C eh, nominal integer, lalu B sebagai real. Lalu kita menuliskan output yaitu berapa kilogram yang ingin Anda paketkan. Lalu kita input B yaitu realnya yaitu yang uang yang kita ingin masukkan. Paket berapa kilogram yang ingin kita paketkan. Lalu kita masukkan persamaannya C sama dengan B min 1 kali 10 kali 3.500. Lalu kita masukkan A sama dengan 25.000 sebagai awalnya. Lalu kita buat outputnya yaitu total harga yang perlu dibayar adalah dan A plus C. Ini kita ingin berapa kilogram yang kita dapatkan, semisal 2 kilo. 6.000. Dan semisal angka hasil yang tidak sesuai yaitu misal 2,3, yaitu total harga yang perlu dibayar yaitu 70.500. Nah, ini adalah pseudocode algoritma kami. Baik, sekian mungkin dari kami untuk penjelasan atas nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman kami. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Novel Avandi dari Departemen Teknik Mesin FTI RSI TS. Yes. Jadi kali ini kita mendapatkan sebuah permasalahan yaitu create a flowchart and shortcode to calculate and display fewest number of currency notes needs, considering denomination of $1 until 1,000 to cover any specific amount. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah permasalahan di mana kita harus memecahkan suatu angka. Jadi semisal kita di sini di kasus ini kita mendapatkan uang sebanyak 1.870, dimana kita ini harus memecahnya menjadi $1.000. Ini ada 1, lalu akan tersisa 800. 800 ini kita akan masukkan ke yang 500 ini. Jadinya 500 ini juga nantinya akan ada 1 dan akan tersisa 300. 300 ini akan langsung 0.
oleh 100. Jadi 100 ini ada 3. Nah, kurang lebih seperti itu penganalogian dasarnya. Jadi kita akan memecah uang-uang ini agar menjadi bentuk paling kecil lah istilahnya. Jadi kalau ada misal 1870, oh salah ya, masih ada 70 ini harusnya. 70 ini nanti akan masuk ke 50 ini nanti akan 1, sisa 20, dan 20 ini akan 0. Akan 1. Nah, di sini tersisa 370. Nah, harusnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya analogi dasarnya akan seperti ini. Jadi kita akan memecah uang 1.800 ini agar menjadi bentuk akan untuk dinominalkan menjadi lebih kecil. Jadi 1.800 ini akan dikurangi oleh 1.000, yaitu bilangan terbesar. Lalu sisanya nanti akan dikurangi oleh 500. Kalau masih ada sisanya lagi akan terus menerus hingga $1. Jadi untuk flowchartnya kita akan membuat seperti ini kurang lebih. Ini sebenarnya simpel, hanya saja langkahnya panjang. Jadinya seperti ini. Kita akan input uang di sini. Apabila uangnya itu lebih dari 1.000, seperti yang saya katakan tadi, ini 1.000 akan masuk. Lanjut, dan untuk essennya sendiri atau perhitungannya sendiri kita akan menggunakan mod. Jadi uang apabila lebih dari 1.000 kita akan menggunakan uang mod 1.000. Jadi nanti sisanya ini akan masuk ke sini. Apakah uang itu masih lebih dari 500 atau tidak? Apabila lebih, kita akan masuk ke langkah-langkah selanjutnya lagi. Jadi 500 nanti itu akan dimod ke 100. Apabila masih ada sisanya lagi, 100-nya itu nanti akan dimod ke 50. Dan akan begitu seterusnya sampai ke $1 atau hingga habis. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini uangnya itu kurang dari 1.000, maka ini akan masuk ke false dan akan ke if selanjutnya. Apakah uang ini lebih dari 500 atau tidak? Apabila kurang akan terus menerus ke false hingga ke uang itu lebih dari $1 atau tidak. Apabila kurang itu maka tidak ada uang untuk orangnya. Jadi untuk penganalogian dasarnya kurang lebih seperti itu. Kita akan memakai perhitungan model atau apa itu. Jadinya setiap bilangan yang dimodkan dengan bilangan setelah mod itu akan tersisa. Ya mudahnya itu apabila kita melakukan pembagian pasti kan ada sisanya. Kalau tidak 0 pasti ada sisanya. Nah sisanya itu adalah bentuk dari mod. Ya kurang lebih penganalogiannya seperti itu. Oh salah. Jadi kurang lebih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.